Pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan harus kita capai. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan peran orang tua dalam perkembangan diri anak-anak. Itu nanti bisa kamu lihat dalam Ecclesia Domestica, di mana dikatakan dalam buku tersebut keluarga sebagai gereja kecil. Lalu tujuan yang kedua adalah menjelaskan berbagai sikap dan tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. Ya, nanti kita bisa lihat. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Lalu tujuan yang terakhir atau tujuan yang ketiga adalah menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan kedua. Dalam bukunya Gravissimum Educationis artikel ketiga atau tentang pendidikan Kristiani. Nah, yang pertama bisa kita lihat bagaimana peran keluarga bagiku. Ku di sini adalah anak-anak di tengah keluarga. Keluarga adalah suatu bentuk persekutuan terkecil dalam hidup bermasyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang memiliki karakter, sikap, kesibukan, masalah, dan kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka keluarga menjadi dasar pertama dan utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di tengah keluarga. Nah, bagaimana peran keluarga bagi perkembangan anak-anak? Bisa kamu lihat gambar yang pertama, ya coba anak-anak didik kami amati. Gambar yang pertama adalah keluarga yang terlihat harmonis. Dari mana kita bisa lihat keluarga ini harmonis? Bisa kita lihat bagaimana ayah dan ibu mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Sehingga nampak dari muka sang anak, mereka begitu ceria, begitu bersemangat. Dan sama halnya dengan kedua orang tua. Mendidik anak-anaknya, mengajari anak-anaknya dengan penuh senyuman. Nah, bandingkan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita bisa lihat bagaimana orang tua sedang bertengkar di hadapan anak-anak. Ya, maka ketika orang tua bertengkar, sang anak menjadi murung. Dia akan merasa tarik diri. Kenapa? Karena tidak dipedulikan oleh orang tua. Orang tua bertengkar di depan anak-anak. Nah, dari kedua gambar ini bisa kita tarik suatu kesimpulan bagaimana sebenarnya peran keluarga bagi perkembangan anak-anak. Maka dalam hal ini, ya, pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga begitu memiliki daya pengaruh terhadap pembentukan diri anak. Ya. Yesus pada masa kecilnya selalu dididik oleh orang tuanya, Bunda Maria dan Yusuf dengan penuh kasih. Maka Yesus merupakan gambaran bagaimana hasil didikan orang tua yang dididik secara penuh kasih sayang. Ya, sehingga Yesus dalam hidupnya selalu mampu untuk memancarkan kasih kepada setiap orang. Begitu halnya dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, bahwa keluarga itu merupakan sarana pertama yang begitu penting terhadap pembentukan diri anak. Ya, pembentukan itu terjadi dalam relasi antara anggota keluarga. Maka keluarga yang diinginkan oleh anak-anak adalah keluarga yang ideal. Bagaimana keluarga yang ideal itu? Keluarga yang harmonis, saling mengasihi, saling melayani, saling mengembangkan diri, dan saling mengembangkan iman. Sehingga keluarga itu dianggap sebagai surga. Itu gambar yang pertama tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Sedangkan gambar yang kedua, sang anak beranggapan
bahwa keluarga itu dianggap sebagai neraka. Mengapa? Karena ia melihat bagaimana kedua orang tuanya selalu bertengkar, sehingga anak-anak sering keluar untuk menghabiskan kesehariannya karena ia tidak mampu hidup di rumah, karena jika ia di rumah ia mengalami suatu depresi, ya, sehingga ia menghabiskan waktunya di luar rumah, ya. Nah, dalam hal inilah ya kita bisa lihat dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Ecclesia Domestica, dikatakan bahwa keluarga itu adalah gereja kecil. Mengapa dikatakan keluarga itu sebagai gereja kecil? Karena keluarga kecil menjadi dasar untuk membangun gereja yang universal atau menyeluruh, ya. Oleh karena itu, keluarga senantiasa harus mampu memberikan bekal iman yang mendalam bagi setiap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga, khususnya anak-anak, tumbuh menjadi anak-anak yang berkepribadian baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua atau bagian B, bagaimana sikap dan tindakan yang perlu dikembangkan yang dilakukan oleh anggota keluarga sebagai tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Ya, yang pertama bisa kita lihat bagaimana tanggung jawab orang tua dalam perkembangan rohani anak. Ya, sebagai orang tua sudah selayaknya membawa anak-anak untuk dibaptis. Ya. Lalu yang kedua, membiasakan anak-anak untuk mengenalkan sarana-sarana kerohanian seperti rosario, kitab suci, dan buku-buku tentang santo atau santa. Ya. Lalu yang terakhir adalah memberikan anak-anak dukungan atau dorongan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian. Itu tanggung jawab orang tua dalam hal rohani atau iman anak. Lalu yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam perkembangan jasmani. Apa saja tanggung jawab orang tua? Tentu yang pertama adalah menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti makanan yang sehat. Ya. Lalu yang kedua, menyediakan dana kebutuhan pendidikan anak. Yang ketiga, menyediakan dana kesehatan seluruh anggota keluarga. Yang keempat, menyediakan dana sosial anak. Apa itu dana sosial anak? Ya, perlu kita pahami bahwa anak itu di samping sebagai makhluk pribadi, mereka juga adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya senantiasa bergaul dengan orang lain. Mungkin ada salah satu temannya yang mengalami suatu musibah, maka anak-anak memberikan sedikit yang ia miliki kepada teman-temannya yang mengalami musibah. Itulah menyediakan dana sosial anak. Di samping itu, di samping orang tua, anak-anak juga memiliki tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Ya, ini sudah dijelaskan dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Bisa kita lihat, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu. Bisa kita lihat, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, karena itu adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dalam Injil, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, dalam kutipan ini apa tanggung jawab anak-anak di tengah keluarga? Yang pertama, anak didik kami harus pahami, tanggung jawab yang pertama adalah menghormati, mengasihi orang tua. Bagaimana caranya? Mendengarkan ajaran dan didikan orang tua, lalu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, membantu orang tua untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah. Ya, seperti membersihkan rumah, membantu orang tua ketika memasak, menjaga adik-adik di tengah-tengah keluarga. Lalu yang ketiga, sebagai generasi muda bangsa, anak-anak tugas utamanya adalah belajar. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh
dengan cara mencari dan mengikuti berbagai metode yang memacu anak didik kami untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Lalu yang keempat, hidup rukun dengan seluruh anggota keluarga. Sebagai wujud keluarga sebagai gereja kecil, tempat kehadiran Kristus pertama sekali. Maka tujuan pembelajaran yang terakhir adalah bagaimana peran keluarga bagi perkembangan diri anak-anak menurut Gravissimum Educationis, yaitu tentang pendidikan Kristen, khususnya di artikel ketiga. Ya. Dalam kutipan ini dikatakan bahwa orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama harus menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memancarkan cahaya Kristus yang diliputi semangat bakti kepada Allah. Dan anak-anak juga harus mampu mengenal ajaran Allah, yaitu ajaran tentang kasih, sehingga anak-anak mampu berinteraksi dalam hidup bermasyarakat. Nah, anak didik kami, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Maka kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran ini adalah bahwa keluarga adalah persekutuan terkecil dalam hidup bermasyarakat. Ya, keluarga sebagai persekutuan terkecil, maka keluarga juga harus mampu menjadi gereja kecil atau eklesia domestika yang menjadi tempat pendidikan dasar iman anak. Ya, maka orang tualah sebagai pendidik yang pertama dan utama. Ya, itu dalam Gravissimum Educationis artikel ketiga. Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama harus mampu menghadirkan cahaya Kristus dan memperkenalkan ajaran-ajaran Kristus kepada anak-anak, sehingga anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sesuai dengan kutipan dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1-3, bahwa anak-anak harus menghormati dan mengasihi orang tuanya dengan cara bagaimana? Dengan cara menjalankan dan melaksanakan ajaran dan didikan oleh orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah anak didik kami, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak didik kami coba buka di YouTube, itu bagian refleksi. Coba nanti anak didik kami lihat judul lagunya tentang berkati